Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andita Kurnia dengan NIM 2892150126. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifah SEMM Universitas Pancasakti Bekasi. Perilaku kelompok dalam perilaku organisasi. Yang pertama ada pengertian perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah semua kegiatan yang dilakukan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling memengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif, baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. Bila satu kelompok terdapat dalam satu organisasi, maka anggotanya harus yang pertama termotivasi untuk bergabung, yang kedua menganggap kelompok sebagai kesatuan unit dari orang yang berinteraksi, yang ketiga berkontribusi dalam berbagai jumlah kelompok, dan yang keempat mencapai kesepakatan dan ketidaksepakatan melalui berbagai interaksi. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama ada kelompok primer atau primer group. Kelompok primer adalah kelompok yang memiliki sifat adanya keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka dalam beberapa perasaan, tetapi pada intinya mereka secara mendasar membentuk sifat sosial dan cita-cita individu. Yang kedua ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk dengan struktur dan tujuan yang jelas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Contoh dari kelompok formal ini misalnya kepanitiaan, unit-unit kerja tertentu seperti tim manajer kelompok, tukang pembersih, kelompok penyelenggara acara, dan sebagainya. Kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses integrasi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Kelompok informal sering timbul dan berkembang dalam kelompok formal karena adanya beberapa anggota secara tertentu mempunyai nilai yang sama yang perlu ditularkan ke anggotanya. Dan yang ketiga ada kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka adalah suatu kelompok yang secara terus-menerus mempunyai rasa tanggap akan perubahan dan pembaharuan. Sedangkan kelompok tertutup adalah kecil kemungkinannya menerima perubahan dan menjaga kestabilan. Kelompok terbuka dan tertutup dapat dibedakan menjadi yang pertama keanggotaan dan kekuasaan, yang kedua kerangka berpikir dalam kelompok, yang ketiga cara memandang waktu, dan yang keempat tingkat kestabilan. Yang selanjutnya ada kelompok referensi. Kelompok referensi adalah setiap kelompok di mana seseorang melakukan referensi atasnya, mempergunakan kelompok tersebut sebagai suatu ukuran atau standar untuk evaluasi dirinya atau sebagai sumber dari nilai dan sikap pribadinya. Kelompok ini dapat dikatakan memberikan dua fungsi bagi seseorang untuk evaluasi diri, antara lain yang pertama ada fungsi perbandingan sosial atau social comparison, dan yang kedua ada fungsi pengesahan sosial atau social validation. Yang ketiga ada fungsi kelompok. Yang pertama, kelompok sebagai alat utama untuk mengurangi rasa ketidakamanan, kegelisahan, dan rasa kurang mampu. Para individu merasa lebih perkasa, mengurangi rasa keraguan, lebih tahan dari ancaman-ancaman ketika ia merupakan bagian kelompok. Yang kedua, kelompok menjadi alat untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks dan tugas yang memerlukan saling ketergantungan di antara dua orang atau lebih yang sukar dilakukan secara individual. Dan yang ketiga, kelompok merupakan alat utama pernyataan diri sendiri dan pemilihan pengakuan diri. Yang keempat, kelompok menjadi alat bantu memunculkan ide-ide baru atau alat untuk menyelesaikan tugas secara kreatif. Dan yang kelima, kelompok dapat berfungsi sebagai alat koordinasi atau penghubung di antara beberapa departemen yang bekerja dalam kondisi saling bergantungan. Yang keempat ada tahap-tahap perkembangan kelompok. Kemunculan suatu kelompok merupakan suatu proses yang di dalamnya terdiri dari tahapan-tahapan tertentu. Stephen P. Robin 1996 mengatakan ada 5 tahapan perkembangan kelompok, yaitu yang pertama ada tahap pembentukan atau forming stage, yang kedua ada tahap kekacauan atau storming stage, yang ketiga ada mulai integrasi atau initial integration, yang keempat terintegrasi atau total integration, dan yang kelima ada
efektivitas kelompok. Yang kelima ada faktor yang memengaruhi efektivitas kelompok dan dinamika kelompok. Efektivitas kelompok akan memengaruhi berbagai macam faktor yang terkait dengannya. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, faktor pertama adalah faktor anggota kelompok, yakni potensi anggota atau kompetensi, misalnya pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kepribadian. Yang kedua, faktor kedua adalah faktor dinamika, yaitu faktor yang memengaruhi proses kelompok tertentu berupa struktur kelompok, norma kelompok, kepemimpinan kelompok, ukuran kelompok, dan komposisi anggota. Dan yang terakhir ada kesimpulan, perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan 2 orang atau lebih yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Perilaku individu harus diarahkan menuju kepentingan organisasi guna mencapai tujuan organisasi, sehingga dalam perkembangan selanjutnya perilaku kelompok berkembang menjadi perilaku organisasi. Berikut terdapat 3 sumber yang saya peroleh untuk memenuhi materi tentang perilaku kelompok. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.